Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap sekali. Di segmen ketiga kita akan ngebahas soal Didier Drogba. Wow. Salah satu penyerang Chelsea yang paling serem ya. Betul. Di depan gawang. Benar, bagi timnya. Bagi tim lawan. Tim lawan. Iya, ini naskahnya dari Haikal Munawar Fikri. Oke. Judulnya Didier Drogba mengutus perang lewat Piala Dunia. Luar biasa. Katanya, Kak. Jadi Stadion Al-Merrikh di kota Omdurman, Sudan, memang bukan stadion yang paling megah di Afrika. Oke. Tapi ada kisah luar biasa di babak kualifikasi Piala Dunia 2006. Di sana muncul satu generasi emas, Pantai Gading. Di Pantai Gading juga dipanggilnya Mas ya ternyata. Wah, Mas Drogba. Mas Drogba, Mas Jawa. Betul. Dan mereka ini dipimpin oleh Didier Drogba. Diikuti rekannya yang lain seperti Kolo Touré, Emmanuel Eboue, dan juga Didier Zokora. Yang turut bersinar di Premier League. Nah, di generasi emas itu juga sebenarnya ada Yaya Touré yang masih dianggap pemain mentah. Benar. Yaya pun baru dianggap jajaran top, Kak, setelah duet sama Ahmad Dhani. Wah, bukan. Ini Yaya siapa? Raisa ini. Raisa. Dengan skuad seperti ini, Pantai Gading dianggap bisa menandingi timnas manapun di Afrika karena timnasnya bertabur bintang lah. Iya, betul. Akan tetapi di kualifikasi itu mereka tuh justru 2 kali kalah dari Kamerun. Pantai Gading terancam tidak lolos ke Piala Dunia 2006. Alasannya karena perang saudara tengah berkecamuk di sana. Masalah teknis ya. Betul. Nah, perang saudara ini dimulai pada 2002 dan memecah Pantai Gading sebagai negara. Para pemberontak itu menyerang berbagai kota dan berlangsung 2 tahun lamanya. Namun ketegangan kembali meningkat pada tahun 2005. Nah, masa depan Pantai Gading ini tampak suram dan berdampak pada semua kalangan termasuk sepak bola. Karena ini krisis negara sih. Benar. Para pemain Pantai Gading bersatu di bawah komando Didier Drogba. Drogba sendiri baru tiba di Chelsea pada 2004 dengan biaya 24 juta pound. Bersama Chelsea ia tampil bagaikan pemenang. Namun dia harus menghadapi laga krusial melawan Sudan. Di tempat lain, Kamerun menghadapi Mesir di kandang sendiri. Pantai Gading ini tuh pokoknya harus menang, tapi Kamerun jangan sampai menang. Intinya kayak gitu. Bergantung sama hasil tim. Kamerun juga, benar. Nah, laga di Sudan ini berakhir terlebih dahulu dengan Pantai Gading keluar sebagai pemenang. Namun laga di Kamerun belum selesai. Nah, ada momen krusial nih saat Drogba ini dikelilingi rekan timnya mendengarkan radio untuk mengetahui hasil yang jaraknya lebih dari 2000 kilo dari tempat mereka berada, karena dari Sudan ke Mesir ya. Kamerun. Ke Kamerun maksudnya di laganya. Ketegangan ini semakin meningkat saat Kamerun mendapatkan penalti di detik-detik akhir pertandingan. Benar. Para pemain Pantai Gading pun sudah siap untuk patah hati. Drogba lalu bernyanyi. Apa tuh? Begini rasa. Beda lagu patah hati dong, kayak gini beda lagi. Untungnya Kak, penalti Kamerun tuh nggak masuk. Tendangan Pierre Wome menabrak tiang lalu melebar. Lalu tiangnya minta tanggung jawab. Bukan, menabrak itu bukan kayak tabrakan lalu lintas. Mendengar kabar itu, para pemain Pantai Gading bergembira. Karena untuk pertama kalinya dalam sejarah, Pantai Gading lolos ke Piala Dunia. Gitu. Nah, para pemain Pantai Gading berkumpul di ruang ganti, lalu mereka berdoa. Malam itu kamera TV masuk. Drogba lalu berbicara dan meminta warga Pantai Gading untuk hidup berdampingan untuk tujuan bersama, yaitu lolos ke Piala Dunia. Intinya Drogba ini meminta untuk perang tidak boleh dilanjutkan. Ia meminta dilakukan pemilihan umum. Nah, para pemain berdiri dan menari sambil bilang, kami ingin bersenang-senang. Jadi berhentilah menembakkan senjata Anda. Jadi pesannya kemenangan ini tuh ya buat semua warga Pantai Gading yang sedang berkecamuk gitu. Warga Pantai Gading pun bergembira, termasuk di kota pusat pemberontak yaitu Bouaké. Semua orang berpesta pora, sampai-sampai sebuah botol bir diganti namanya untuk menghormati Didier Drogba, si pereda kondisi perang saudara. Walaupun di satu sisi Pantai Gading masih terbangun keesokan paginya dalam situasi yang sama Kak, yaitu sebuah negara yang terpecah belah. Betul, ada 2 kubu. Tapi ada satu yang menggembirakan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya, yaitu berhasil ke Piala Dunia. Keren sih. Nah, klip video perayaan dan ungkapan perasaan dari Drogba itu diputar tanpa henti di televisi. Ini sambil diselang lagu Ada Apa Denganmu. Wah, di zaman itu lagi naik. Benar. Enggak lah. Nah, pemutaran ini diharapkan bahwa paparan media mungkin cukup
klub untuk melakukan perubahan. Nah, dan perubahan itu memang mengikuti secara perlahan setelah itu. Kedua belah pihak yang berperang bergerak lebih dekat ke meja perundingan. Dan gencatan senjata akhirnya ditandatangani. Jadi emang tidak langsung menghentikan perang, tapi minimal membuat kubu yang berperang tuh menjadi mau berkomunikasi gitu iya. ya. Pantai Gading memang tersingkir di fase grup Piala Dunia, namun Drogba membuat hal luar biasa lain. Dia ini berkeliling di wilayah yang dikuasai para pemberontak gitu. Hal serupa juga dilakukan saat Pantai Gading menjamu Madagaskar. Pertandingan yang biasanya dimainkan di Abidjan, yaitu ibu kotanya Pantai Gading, lalu dipindahkan ke Bokake, ibu kotanya pemberontak. Ya. Supporter pun langsung mengikuti di belakang bus dalam perjalanan ke stadion sambil juga dikawal sama militer. Nah, di laga itu Pantai Gading menang 5-0 atas Madagaskar. Kalau nggak salah Madagaskar waktu itu diisinya sama Kudani. Iya, sama Penguin. I like the movie itu yang bosnya. Ada jerapah. Bisa ngomong semua. Saya lupa nama-nama. Nah, dan waktu itu di laga itu euforia di stadion sudah tidak terbendung lagi. Usai laga, Drogba ini berputar mengelilingi stadion. Para pemain dan warga Pantai Gading ini mengikutinya. Gerakan simbolis dari pertandingan yang berlangsung di Buake itu tampaknya telah menyatukan negara yang terpecah itu sekali lagi. Jadi bersatu tuh di stadion. Di stadion itu. Sayangnya ingatan manusia tuh seringkali terbatas, Kak. Karena 5 tahun kemudian kekerasan kembali hadir usai pemilihan presiden. Kejadian ini mengakibatkan kematian 3.000 orang dan semakin memuncak ketika terjadi penangkapan Presiden Gbagbo. Sementara itu generasi emas Pantai Gading tidak pernah benar-benar memenuhi potensi mereka dalam hal prestasi. Mereka sering mengalami keterpurukan dan bahkan kalah dalam dua adu penalti di final Piala Afrika, yaitu pada 2006 dan juga 2018. Nah, Didier Drogba sendiri pensiun dari sepak bola pada 2018 setelah melewati perjalanan karir yang gemerlap dengan kesuksesan di 6 negara. Meski bukan yang paling hebat di dunia, namun ia sudah dianggap sebagai yang terhebat di jajaran pemain bintang Afrika. Tidak ada yang meragukan hal itu dan ia juga rekan satu timnya bertanggung jawab untuk sesuatu yang lebih besar dari sekedar kemuliaan sepak bola. Kalau jadi juara liga di berbagai negara itu mungkin semua pemain bisa, tapi menghentikan perang cuma si Drogba ini yang bisa. Emang keren banget si Drogba ini. Cuma yang ada di pikiran saya kayak kalau ngedengar Pantai Gading, saya pikir ya udah negaranya teh pantai aja. Ada Gading. Ada Gading ya, Gading Marti. Coba. Gading gajah dong. Itu tadi kayak pembahasan kita soal bagaimana sih cara Didier Drogba ini mengatasi perang saudara di negaranya gitu. Nah, buat Anda yang ketinggalan, Anda bisa mengakses video ini di YouTube Liga.id. Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Saya Alika dan segenap yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam perdamaian. Hentikan kekerasan oleh polisi.